Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan memberikan contoh video untuk menunjukkan kedudukan titik, garis, dan bidang. Ya. Sebelumnya Ibu telah meminta kalian untuk membuat kerangka bangun ruang, boleh berupa kubus ataupun balok, ya, yang fungsinya untuk memudahkan kalian memahami materi, ya. Nah, untuk membuatnya kalian bisa kreativitas sendiri, ya, bisa membuatnya dari sedotan, dari pipa, ya, atau dari stik es krim, dari kayu, dari besi, ya, itu sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing, ya, yang mudahnya saja, ya. Nah, baik, Ibu akan mulai memberikan contoh, ya. Nah, untuk memudahkan kalian, ya, jadi posisikan bangun ruangnya tetap diam saja, ya. Karena kalau kalian angkat-angkat, diputar-putar, nanti kalian bingung, ya. Kalau diputar-putar nanti bingung mencari-cari titik sudutnya. Jadi biarkan dia pada posisi diam, ya. Nah, untuk menunjukkannya kalian bisa gunakan alat bantu, ya. Bisa menggunakan pipa atau penggaris untuk menunjukkan titik-titiknya nanti. Nah, di sini Ibu sediakan 2 buah pipa, ya, yang fungsinya nanti untuk mewakili garis. Kemudian ada juga buku yang fungsinya untuk mewakili bidang, ya. Kita mulai saja, ya. Nah, untuk kedudukan titik pada garis, ya. Misalkan garis AB. Ini garis AB, garis yang di depan, ya. Jadi ini Ibu posisikan kubusnya sama seperti di gambar, ya. Posisinya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, ya. Jadi sama seperti di gambar. Nah, ini yang perlu kalian ingat juga dalam penyebutan garis, ya. Garis itu kan minimal terdiri dari 2 huruf, ya, karena dia dibentuk oleh minimal 2 buah titik. Nah, di sini, ya, garis AB boleh saja kalian balik menjadi garis BA. Jadi sama, AB atau BA sama, EF atau FE sama, boleh huruf. Nah, tapi yang harus kalian ingat adalah penyebutan bidang. Nah, ini hati-hati penyebutan bidang, ya. Hurufnya harus berurutan, ya. Jadi hurufnya ini membentuk sebuah siklus, ya, tidak boleh loncat-loncat. Contohnya bidang yang di depan sini, ya. Bidang A, B, F, E, ya. Jadi penyebutannya seperti itu. Bukan A, B, E, F. Nah, itu salah. Jadi menyebutnya harus berurutan. A, B, F, E sesuai posisinya. Boleh juga mau mulai dari B, F, E, A, boleh, ya. Asal tetap dia berurutan sesuai posisinya, tidak boleh loncat-loncat, ya. Baik, kita mulai kedudukan titik, ya. Misalkan di sini garis AB. Nah, titik apa aja yang ada pada garis AB? Perhatikan, ya, tentunya ada titik A dan titik B, karena titik A dan B dilalui oleh garis AB yang diwakili oleh pipa ini, ya. Nah, kemudian titik-titik yang lainnya tentunya dia di luar garis, ya, di luar garis AB, yaitu titik E, titik F, titik H, titik G, titik D, dan titik C, ya. Posisinya di luar garis, ya. Kemudian untuk titik pada bidang, ya, misalkan bidang alas, yang kita ambil contohnya adalah bidang alas, ya. Bidang alas, bidang A, B, C, D, ya. Titik apa aja yang ada pada bidang A, B, C, D? Tentunya titik A, titik B, titik C, dan titik D. Karena titik A, titik B, titik C, dan titik D dilalui oleh bidang A, B, C, D. Nah, sedangkan titik yang di luar adalah titik E, titik F, titik G, dan titik H. Itu di luar bidang A, B, C, D. Nah, kemudian kedudukan 2 buah garis, ya. 2 buah garis di sini contohnya adalah yang pertama garis yang sejajar, ya. Contohnya adalah garis AB dan EF, ya. Garis AB dan EF ini terletak pada satu bidang, yaitu bidang ABFE, ya. Tetapi mereka tidak bertemu, ya. Ya, mereka tidak bertemu. Ini kalau kalian tarik perpanjangan garisnya, ya, garis AB maupun garis EF mereka tidak akan pernah bertemu, ya. Ini disebut garis yang sejajar, ya. Kalian bisa cari contoh yang lainnya. Kemudian berpotongan. Contohnya adalah garis AB, ya. Ini garis AB, ya, dia berpotongan dengan garis BF, ya.
garis AB berpotongan dengan garis BF, ya. Karena mereka berada pada satu bidang, yaitu bidang ABFE, dan mereka bertemu atau memiliki titik potong di titik B. Ini ya, titik potongnya titik B, ya. Atau kalau mau mudahnya, kalau ada dua buah garis yang memiliki huruf yang sama, maka mereka berpotongan, ya. Huruf yang sama tadi adalah titik potongnya. Contohnya AB, BF, huruf yang sama adalah B, maka dia berpotongannya di titik B, ya. Kemudian bersilangan. Nah, untuk bersilangan jangan kalian berpikiran bersilangan itu membentuk tanda silang seperti ini. Ini bukan bersilangan, ya. Ini berpotongan karena dia bertemu di satu titik. Nah, yang bersilangan, ya, mereka tidak berada pada satu bidang, ya. Dan mereka tidak memiliki titik potong. Contohnya kalian bayangkan ini jembatan, ya, pipa yang di atas nih, yang besar ini ada jembatan. Yang di bawahnya adalah kapal, ya. Nah, kapal yang lewat di bawah jembatan, ya, ini merupakan contoh dua buah garis yang bersilangan. Mereka tidak bertemu. Nah, mereka tidak bertemu, ini yang namanya bersilangan, ya. Nah, atau seperti ini, ya. Jadi tidak bertemu. Nah, jadi tidak bertemu, ya. Nah, mereka tidak bertemu, ya. Nah, ini namanya bersilangan, ya. Contohnya di kubus, garis AB dan garis GC. Ini ya, bersilangan nih. Juga dengan garis HD, ya, juga dengan garis FG dan garis EH. Ini bersilangan, ya. Kalian bisa cari contoh yang lainnya. Kemudian kedudukan garis dan bidang, ya. Yang pertama, garis memotong bidang atau menembus. Contohnya garis AB dan bidang BCGF, ya, bidang BCGF, ya. Mereka bertemu atau memiliki titik potong yaitu di titik B, ya. Jadi ini namanya garis memotong atau menembus bidang, ya. Jadi mereka bertemu di titik B, ya. Contoh yang lain bisa kalian cari sendiri, ya. Kemudian garis yang sejajar bidang. Contohnya garis AB, ya, ini garis AB dan bidang EFGH, nih bidang yang atas, ya. Mereka sejajar karena garis AB di sini sejajar dengan garis EF yang berada pada bidang EFGH, ya. Nah, terakhir kedudukan dua buah bidang, ya. Yang pertama, dua buah bidang yang sejajar, ya. Ini contohnya, ya, bidang alas dan bidang atasnya, ya. Jadi bidang ABCD dan EFGH ini sejajar, ya. Nah, kemudian kedudukan bidang dan bidang yang berpotongan, ya. Ini contohnya adalah bidang alas, bidang ABCD dan bidang yang di belakangnya itu DCGH. Mereka berpotongan, ya. Berpotongan karena mereka bertemu di garis DC, ya. Nah, mereka bertemu. Garis potongnya adalah garis DC. Ini adalah contoh dua buah bidang yang berpotongan, ya, karena mereka memiliki garis potong yaitu garis DC, ya. Nah, kalian bisa cari contoh yang lainnya, ya. Demikian penjelasan Ibu, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, ya. Semoga Allah memudahkan, ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.